Bab 2822. Anak haram ketua sekte. Karena itu, melihat metode partai Henshan yang akrab, kedua tetua itu meragukan apakah Eric Qin seorang kultivator yang ada hubungannya dengan sekte beruang darah. Jika ini masalahnya, maka itu akan menjadi orang-orang sendiri memukul orang-orang sendiri. Mereka berdua tidak mungkin membantu Tuan Muda, mereka harus berdamai sebisa mungkin. Tentu saja, alasan mengapa keduanya tidak percaya bahwa Sando Siong tidak akan menyerang orang sendiri juga adalah karena Sando Siong memiliki reputasi buruk di masa lalu, egois, sombong, dan sembrono. Kedua tetua juga tidak ingin dikambing hitamkan oleh Sando Siong. Ingin akrab. Apa yang dikatakan Tuan Muda Siong itu benar. Kalian ingin memahami kami dan kemudian menggunakan taktik ilusi. Huda Dai mencibir, melihat mereka berdua tidak bergerak, dia juga buru-buru memberi isyarat kepada semua anak buahnya untuk menelan banyak pil mujarab untuk pulihkan kekuatan. Lagi pula, mereka selalu ditekan, dan pihak lain bersedia menunda waktu, mereka tentu saja tidak punya masalah. Tunggu. Tadi kamu bilang Tuan Muda Siong. Kesetiaan kalian juga pada orang yang bermarga Siong. Orang tua kedua menjadi lebih bingung ketika mendengar ini. Mereka datang dengan Sando Siong, dan tidak ada Tuan Muda Siong yang muncul di sini. Orang yang bermarga Siong langka, apalagi di sekte beruang darah, bahkan di pegunungan sihir, seluruh daratan dunia dewa, mereka belum pernah mendengar ada keluarga Siong yang memiliki kekuatan serupa dengan sekte beruang darah, yang dapat membawa selusin bawahan fase penilaian sesuka hati. Selain itu, tidak masuk akal bagi Huda Dai dan yang lainnya untuk bercanda dengan marga Tuan Muda dan membohongi mereka. Ini membuat hati kedua lelaki tua itu bergetar, memikirkan kemungkinan yang sangat tidak masuk akal, tetapi menakutkan. Huda Dai dan yang lainnya berkata, Tuan Muda Siong, jangan-jangan dia seharusnya anak haram ketua sekte. Bagaimana mereka tahu bahwa Eric Qin berpura-pura menjadi Sando Siong, dan dia secara khusus memerintahkan Huda Dai dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan taktik ilusi. Jadi di bawah dugaan, ada kesimpulan yang membuat Eric Qin agak terdiam. Kedua tetua mengambil napas pendek. Pikirkan tentang itu sangat mungkin. Ketua sekte memiliki dua pasangan kultivator. Istri tertua adalah ibu kandung Tuan Muda tertua dan Sando Siong. Dia cemburu dan sangat kejam. Katanya ibu dari Tuan Muda kedua dibunuh oleh istri tertua. Dan karena nyonya ini berasal dari sekte agung, bahkan ketua sekte tidak punya cara untuk menghadapinya di tahun-tahun awalnya. Baru setelah ketua sekte menjayakan sekte beruang darah, dan dia memiliki kepercayaan diri, selain itu, nyonya membuat kesalahan besar dan diusir kembali ke keluarga asalnya oleh ketua sekte, sehingga sekte beruang darah kembali damai. Tapi nyonya tertua ini masih berpengaruh, dan paling membenci ketua sekte karena berselingkuh dengan wanita lain. Jika Tuan Muda Siong yang disebutkan oleh Huda Dai benar-benar anak haram ketua sekte, maka semuanya masuk akal. Sando Siong menemukan identitas pihak lain, atau mengikuti perintah nyonya tertua untuk datang membasmi garis keturunan ini. Ketua sekte mengetahui identitas Eric Qin, jadi dia mengirim banyak kultivator di bawah sekte beruang darah untuk melindunginya. Dengan cara ini, mereka berdua tidak bisa menyerang Eric Qin. Kalau tidak, ketua sekte akan marah, dan Sando Siong akan baik-baik saja, tapi keduanya akan habis. Adapun pernyataan Huda Dai bahwa mereka akan melakukan taktik ilusi, keduanya tidak mengerti maksudnya, sehingga untuk sementara diabaikan. Jangan terburu-buru menyerang dulu, kamu bilang Tuan Muda kalian bermarga Siong, siapa namanya, dan siapa yang mengatur agar kalian melindunginya? Di bawah ketegangan, tetua berambut hitam itu bertanya lagi. Apa pedulimu dengan nama keluarga Tuan Muda kami, bunuh? Pada saat ini,
Huda Dai dan yang lainnya menyelesaikan penyerapan beberapa efek pil dan memulihkan keadaan mereka. Karena takut ditanya lebih banyak oleh mereka menyerang lagi. Setelah bermain sebentar, mereka juga menemukan bahwa kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Jadi sekarang gaya bermain beberapa pemain telah menjadi penundaan defensif utama. Bukankah Eric Kin bilang, dia akan kembali ketika orang ketiga sudah diselesaikan, jadi mereka tunggu saja. Tunggu, kami adalah penatua sekte beruang darah, siapa kalian? Kedua tetua hampir pingsan. Ketika Huda Dai mengeluarkan pil mujarab dan menelannya, keduanya fokus pada tuan muda bermarga Siong dan tidak terlalu memperhatikan. Sekarang, melihat khasiat obat Huda Dai dan yang lainnya, botol obat yang dilempar, ini jelas efek dari obat penyembuh darah yang disempurnakan oleh sekte beruang darah, bahkan botolnya tidak diganti. Jika seseorang mempelajari teknik sekte beruang darah secara sembunyi-sembunyi, dari mana asal pil ini? Sekarang, keduanya hampir yakin 80%. Ketua sekte memiliki anak haram, tetapi khawatir akan mengulangi kesalahan yang terjadi pada ibu kandung tuan muda kedua, jadi dia diam-diam merawatnya di luar dan menyuruh banyak master untuk melindunginya. Masalah itu ditemukan oleh wanita tertua, dan keduanya dengan senang hati didesak dan hampir menjadi kaki tangan orang. Jadi saat ini, kedua tetua tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengungkapkan identitas mereka. Kalian adalah penatua sekte beruang darah. Kalau begitu, aku juga penatua sekte beruang darah. Huda Dai tersenyum nakal, mengejek tanpa ampun. Kultivator iblis ini terlalu kuat. Dia baru saja kebocoran dan mengungkapkan karakter Siong, tidak menyangka bahwa pihak lain begitu sensitif dan mulai menyebut dirinya tetua sekte beruang darah. Apakah kamu juga sesepuh sekte beruang darah? Kedua tetua tidak ragu dan bahkan lebih terkejut. Mungkinkah ketua sekte diam-diam memberikan posisi sesepuh untuk membuat orang-orang ini setia? Kak Yue, atau biarkan mereka sendiri. Ada partai Henshan di sebelah mereka. Minta orang-orang mereka untuk datang menunda orang-orang ini. Mari kita temukan tuan muda dulu. Pria tua berambut putih itu menggertakkan giginya dan berkata. Keduanya berkomunikasi dan menemukan bahwa mereka memikirkan hal yang sama. Keduanya membenarkan bahwa Eric Kin adalah pewaris ketua sekte di luar. Mereka mengejarnya. Bukan untuk membantu Sando Siong membunuh Eric Kin, tetapi untuk menghentikan Sando Siong, setidaknya untuk menjamin Eric Kin tidak terluka. Bisa. Tetua berambut hitam ini melihat Huda Dai dan yang lainnya tidak masuk akal, jadi mereka mundur begitu saja sambil bertarung. Aku sesepuh ke-6 sekte beruang darah, William Duan, di mana orang-orang dari partai Henshan. Keluar temui aku. 10 mil dari partai Henshan, tetua berambut hitam berteriak. Suara itu bergema, dan langsung menyebar ke partai Henshan. Biarkan partai Henshan bersaksi, membuktikan identitas keduanya, atau menahan mereka, keduanya bisa pergi. Haha, ketua sekte partai Henshan ada di sini. Kalian pintar, dan bahkan tahu siapa kami. Ketika Huda Dai melihat ini, dia hanya bisa mencibir, ekspresinya menjadi lebih waspada. Tuan muda benar, dua orang ini benar-benar luar biasa, bahkan identitas mereka telah diketahui. Setelah ini, mereka harus berhati-hati dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kalian dari partai Henshan. Penatua kedua tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah William Duan meraung, sudah lama pun tidak ada satupun dari partai Henshan yang keluar, ini sudah menjelaskan masalahnya. Artinya, Huda Dai dan yang lainnya tidak berbohong. Huda Dai dan lainnya dari sekte beruang darah. Mereka sudah memikirkan ketua sekte yang menyerahkan pewaris darah kepada sekte Moyun. Sekte Moyun takut masalah itu terungkap, jadi dia memberikannya kepada partai Henshan.
Tak heran jika ketua sekte selama ini sangat peduli terhadap sekte Moyun, diperkirakan tidak berani mengurus partai Henshan secara langsung, sehingga dia meminta sekte Moyun untuk memberikan ganti rugi. Orang-orang memang seperti itu. Ketika sampai pada kesimpulan tertentu dan yakin, apapun yang terjadi selanjutnya, tanpa sadar akan bersandar pada kesimpulan ini, dan semakin memikirkannya, semakin merasa benar. Bersambung.